Tuhan Yesus, beri kami kekuatan dalam segala sesuatu yang kami hadapi maupun kami tempuh. Engkau ada di depan dan belakang kami. Kami percaya di tahun 2014 ini kami beroleh kemenangan ya Tuhan. Mereka yang jatuh pun akan Kau bangkitkan kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berbicara kepada kami, jadikan kami pemimpin-pemimpin seperti Daud yang berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan, shalom. Katakan shalom satu sama lain sekali lagi. Praise the Lord ya. Kita memasuki bagian terakhir, babak-babak terakhir daripada Kisah Para Rasul. Langsung saja kita buka Kisah Rasul pasal 27. Sebuah dari antara semua Kisah Para Rasul boleh dikatakan pasal ini pasal yang paling mendebarkan. Karena Paulus menghadapi sebuah pengalaman terapung-apung di atas laut. Ini adalah kali ketiga dia terapung-apung di atas samudra. Di tengah-tengah samudra. Ini suatu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang real sekali. Imannya diuji langsung di tempat yang paling basah. Tidak ada tempat kering untuk berpijak bagi kakinya. Kapal kandas, Paulus berlayar ke Roma. Saya ingin menunjukkan pada Anda, ini boleh dikatakan bagian dalam seri ini berbicara di mana kita berbicara soal kepemimpinan. Saya ingin tunjukkan bagaimana seorang Rasul Paulus bisa memimpin di situasi yang sangat sekuler sekali. Kita sekarang baca dulu ayat yang pertama. Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan pada seorang perwira yang bernama Julius, tidak tanggung-tanggung, langsung dari Kopassus atau dari pasukan Kaisar. Anda dan saya perlu tahu, pasukan terbagi jadi beberapa jenis. Yang ini adalah pas pampres, boleh dikatakan ini pasukannya presiden langsung, yang sedang berlayar kembali ke Italia. Paulus sedang berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang yang boleh dikatakan zaman itu yang paling susah untuk diajak bicara tentang kerohanian. Tidak tanggung-tanggung, mereka juga terkepung. Jumlah mereka dibandingkan dengan jumlah seluruh awak kapal, tidak ada apa-apanya. Ayat 2, kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Kata kami berarti Paulus disertai oleh satu lagi, yaitu yang menulis biografinya di Kisah Rasul, yaitu Dr. Lukas. Jadi di sini ada Paulus dan Dr. Lukas plus Aristarkus, seorang Makedonia, petobat dari sana, murid Paulus juga. Jadi mereka semua total bertiga. Sedangkan awak kapal dikatakan di ayat-ayat berikutnya nanti dalam cerita kandas saya berikan bocoran. Totalnya 276 orang totalnya yang ada di kapal yang nas itu. 276. 3 orang banding 276. Pernahkah Anda merasa kondisi seperti ini di tempat kerja? Anda saja bertiga yang Kristen, sisanya semua bukan anak Tuhan. Kalau Anda mau tahu ujian iman sesungguhnya itu bukan di gereja. Ujian kita sesungguhnya baru terjadi ketika setelah selesai doa berkat di sebuah gereja. Di gereja itulah kita di-charge, kita dapat hikmat. Tetapi kita akan betul-betul kelihatan iman kita seperti apa waktu kita menginjakkan kaki di hari Senin, luput dari perhatian gereja. Itulah kita sesungguhnya di mata Allah. Ya. Jadi kalau kita di gereja itu kita dilatih bagaimana Allah di mata kita. Disitulah latihan, disitulah perbekalan iman kita. Tapi ketika kita kembali ke kehidupan sehari-hari, disitulah kita sesungguhnya di mata Allah. Seperti apa? Akan nampak sekali. Skenarionya jelas sekali, 3/276. Tapi luar biasa, si Paulus dan kawan-kawannya, khususnya Rasul Paulus ini, seorang pemimpin yang menjalankan kepemimpinan Kristus. Bahkan di dalam situasi yang sangat sekuler sekali. Ini yang disebut garam terang. Garam itu tidak disebut garam, tidak berguna sebagai garam ketika masih ada di dalam toples garam atau di dalam bungkus garam. Garam itu baru kelihatan ketika dia ditaburkan ke makanan. Dia baru berfungsi di sana. Jadi jangan kita mengeluh
Kalau di luar sana fakta tidak sama dengan yang kita lihat di gereja, untuk itulah Anda diutus ke sana. 3/276. Kita lihat sekarang lebih lanjut gimana Paulus menjalankan kepemimpinan Kristus. Ini luar biasa. Menurut saya setiap anak muda harus belajar dari Paulus. Setiap orang dewasa juga. Setiap karyawan, setiap CEO harus belajar dari Rasul Paulus. Ini orang punya kepemimpinan yang tulen dan sejati, dan luar biasa kepemimpinan Kristus yang dia jalankan dalam hidupnya. Kita patut pelajari. Memang tidak semua orang born. Ada orang tertentu yang lahir sebagai pemimpin alami. Namun demikian, kalau kita belajar pasal 27, kita akan memperoleh berkat Tuhan. Karena kita bisa tangkap prinsip-prinsip dalam sebuah kepemimpinan ilahi. Itu yang kita bisa terapkan. Saya yakin di sini kita pernah sekali, pasti kita pernah merasa seperti seolah-olah kita itu kalah hawa di sebuah perusahaan. Atau di meja meeting aja, kadang-kadang kita bisa kalah hawa. Sekalipun kita mungkin bos, sama karyawan kita menang hawa. Kita Adamnya malah, mereka Hawa. Adam dan Hawa. Tapi sekali kita berhubungan dengan orang tertentu, partner dan sebagainya, mungkin kita bisa merasa kita tersisihkan. Suara kita bukan suara terbanyak. Whatever it is, apapun kondisi Anda, yang 3 ini nanti akhirnya yang bersinar terang. Bukan 273 yang lainnya dari 276 orang itu. Akhirnya mereka yang jadi pengikut. Saya ajak kita untuk melihat bagaimana Paulus memimpin dalam keadaan. Dan supaya kita belajar gimana menjadi lebih dari pemenang. Katakan amin. Ayat 3. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Jadi Julius itu sangat baik sama Paulus karena dia tahu Paulus itu orang yang sungguh-sungguh. Dia bukan seperti kriminal-kriminal yang lain yang dia tangkap dibawa di dalam kapal. Paulus ini beda. Oleh karena angin sakal kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir nggak maju. Ini situasi di banyak perusahaan, di banyak pelayanan, di banyak kehidupan. Ada orang-orang tertentu sudah berusaha, namun juga tidak pernah maju sejengkal saja pun tidak ada kemajuan. Dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Aduh, susah-susah nih namanya semuanya. Salmon tuna. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami ke sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu, sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, tunggu sebelum kita baca peringatan Paulus. Ini adalah cerita kehidupan, bukan? Hidup itu kan kayak berlayar. Mau coba maju, nggak maju-maju, berhenti di tempat, putar-putar di padang gurun. Menyusur ke pantai ini, melewati juga tempat tanjung ini, dengan susah payah bisa melewati tanjung itu. Kami sampai di Pelabuhan Indah, tapi sebentar saja, pada waktu di sana sudah banyak waktu yang hilang. Hidup itu penuh dengan gejolak, udah pasti. Karena itu, sebelum kita sendiri menjadi pemimpin, untuk memimpin orang lain keluar dari padang gurunnya, kita sendiri harus tahu gimana keluar dari padang gurun kita. Kepemimpinan Kristus itu bukan sebuah pelajaran, itu sebuah pengalaman hidup. Izinkan dia memimpin kita, agar kita pun dijadikannya pemimpin di dalam situasi di mana anak-anak Tuhan sangat dibutuhkan untuk memimpin dunia ini. Kita lihat ayat 10, ini Paulus katakan, saudara-saudara, aku lihat. Garis bawahi kata aku lihat. Aku lihat, dia punya visi. Ini orang peka, dia melatih jiwa dan rohnya untuk bisa dengar-dengaran dengan Allah. Aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Coba perhatikan skenario ini. Paulus waktu itu berbicara kepada perwira Julius dari pasukan presiden Italia, yang membawa dia, ironis sekali, sebagai tawanan kerajaan. Paulus itu sebagai tawanan.
Ketika dibawa di sana, pernahkah Anda merasakan diri Anda sebagai di posisi yang tidak tepat? Artinya begini loh, Anda itu, siapa bilang memimpin itu harus dikasih advantage posisi dulu? Kalau seperti itu saya sudah gak dapat kesempatan memimpin dari dulu karena usia saya muda dibandingkan dengan senior-senior saya. Semua banyak yang lebih senior dari saya. Kepemimpinan itu pengaruh. Kepemimpinan itu wibawa, karakter. Kepemimpinan itu sebuah kesaksian bahwa Allah menyertai. Tidak ada kepemimpinan yang lahir tiba-tiba. Kepemimpinan itu harus memenangkan hati. Tapi jikalau kita sendiri yang mau memenangkan hati goyah, kita sendiri tidak akan sanggup memimpin akhirnya. Paulus itu posisinya adalah napi. Tapi Anda lihat nanti ujungnya, di kapal itu dia jadi pemimpinnya. Bukan perwira, bukan nahkoda. Luar biasa. Jangan kira kalau kita ini orangnya berusia lebih muda, berarti otomatis kita akan harus ikut dengan alur atau ikut dengan aliran apapun. Jangan. Dari sejak dini buat keputusan, Tuhan Yesus pakai aku untuk menjadi pengaruh, bukan dipengaruhi. Kepemimpinan tidak harus bentak-bentak meja. Meja kok dibentak. Bentak-bentak orang, banting-banting meja. Nggak harus. Kita akan pelajari nanti dari cara Paulus memimpin, bagaimana kita mempengaruhi, bahkan yang lebih tua, lebih dulu, lebih senior, lebih berkuasa, lebih punya tongkat kepemimpinan, lebih punya uang, lebih punya posisi. Kita bisa pengaruhi. Nah, saya ajar di sini, Paulus itu orang yang punya visi. Dia itu berkata, aku lihat. Jadi dia, kepemimpinan ilahi itu memang ada, Bapak Ibu Saudara. Kata-kata Paulus memang bertolak belakangan dengan nasihat nahkoda. Orang mungkin bertanya, dia tahu apa? Dia ini kan cuman penyemak kulit. Dia ini bisnisnya leather. Dia membuat tenda. Tahu apa tentang samudera? Tahu apa? Tapi Paulus adalah seorang yang berdoa. Itulah sebabnya kepemimpinannya ada. Dia peka. Dia lihat something is wrong. Padahal yang ahli di bidangnya berkata, nggak apa-apa, berlayar saja. Jadi di sini langsung kita tahu dalam hidup ini ada dua macam kepemimpinan. Anda praktekkan yang mana? Harus dua-dua, kepemimpinan ilahi dan manusia. Tetapi kalau Anda suruh pilih satu, pilihlah kepemimpinan ilahi dulu. Karena kepemimpinan manusia akan dituntun oleh Allah. Sebab kepemimpinan orang rapuh sekali. Kalau Anda lihat kepemimpinan orang, kita lihat ayat 12. Karena pelabuhan ini tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin. Saya garis bawahi kata tidak baik untuk tinggal di situ. Maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus. Saya garis bawahi kata lebih setuju. Dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Saya garis bawahi kata mencoba mencapai. Ini semua adalah deskripsi atau gambaran kepemimpinan manusia di luar Kristus. Mereka cuma coba-coba. Paling cuma ambil suara terbanyak. Lebih lanjut, lebih setuju, mencoba mencapai. Tidak baik. Mereka juga dipengaruhi dengan yang namanya pengalaman yang subjektif sekali. Kalau kita lihat di ayat kata-kata berikutnya, kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau kereta yang terbuka ke arah barat daya, ke arah barat laut. Ayat 13. Pada waktu itu, ini dia faktornya yang mempengaruhi keputusan mereka untuk tinggal di situ, untuk mereka cepat berlayar, tidak mau tinggal di situ selama musim dingin, karena pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Manusia kalau buat keputusan itu tergantung hembusan angin. Ada angin sedikit, good, ini bakalan beruntung. Manusia dalam kepandaiannya termasuk nahkoda dan jurumudi terpengaruh dengan angin sepoi-sepoi basah. Makanya Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 5, disiapkan di depan sini, saya baca sekarang. Munculin di Yohanes 15 ayat 5. Ya. Akulah pokok anggur yang benar. Ayat 5. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, hai manusia. Mau tahu nggak, keputusan manusia tanpa Kristus itu rapuh sekali, karena manusia tidak tahu 5 menit ke depan. Semua keputusan mereka berdasarkan pengalaman. Itulah sebabnya stock market crash. Semua pengalaman manusia berdasar tradisi, dan semua pengalaman yang dia pelajari hingga hari ini.
Itulah sebabnya banyak manusia membuat keputusan yang gagal. Berbahagialah bangsa maupun negara yang keadaannya seperti ini, yang Tuhan adalah Allahnya. Berbahagialah setiap keluarga yang punya Tuhan di dalam Yesus di dalamnya. Setiap pengusaha yang dengar-dengaran. Karena itu firman Tuhan ajarkan sebelum kita pergi berperang, hai Israel, panggil imam, suruh berdiri di depan. Imam yang berdoa. Tuhan tidak mau raja-raja menghitung kuda maupun kereta kuda. Berapa banyak senjata di dalam gudang mereka. Berapa jumlah tentara mereka. Hitunglah boleh, buat rencana. Tapi Tuhan yang tentukan langkah. Tuhan suruh yang maju di depan. Di dalam kitab perjanjian lama, itu menjadi peraturan perang. Sebelum perang, minta hamba-hamba Tuhan datang untuk doakan dulu. That's amazing. Itu seperti mengakui kepemimpinan ilahi. Meskipun demikian, harus hati-hati loh ya. Tidak sembarang hamba Tuhan Anda harus uji terlebih dahulu. So ada orang-orang tertentu yang akan memanipulasi Anda. Tapi meskipun di luar sana ada uang palsu, di luar sana juga ada uang asli. Sekalipun di luar sana ada yang namanya serigala berbulu domba, di luar sana tetap ada domba berbulu gembala. Gimana tuh ya? Ya ngerti lah maksudnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya senang sekali yang disampaikan oleh kawan kami, Pendeta Pak Andreas Nawawi, yang adalah seorang yang disekuler. Seorang yang bekerja di dalam development besar, yang pernah berkhotbah di sini tentunya Pak Andreas, dan tergabung dalam grup-grup yang raksasa di Indonesia. Dia cerita bagaimana kalau sebelum develop di satu tempat daerah, dia kumpulkan hamba-hamba Tuhan di sana, berdoa bersama-sama, dia berkati mereka. Saya ajarkan ini bukan untuk minta sesuatu, tapi ajarkan sebuah sopan santun surgawi. Put God first. Because you never know 5 minutes from now. Kita tidak pernah tahu. Hai nakoda. Hai jurumudi. Hai, apalagi nih, nakoda dan jurumudi. Iya, Anda tidak akan tahu sebab keputusanmu selalu dipengaruhi dengan angin-angin sepoi-sepoi basah. Dikumpulkan apa yang harus dilakukan, kita harus cari dulu. Yang namanya kepemimpinan ilahi itu ada. Roh Kudus akan tuntun Anda dalam bisnis Anda sehari-hari, dalam pekerjaan Anda. Sebab manusia, lihat kata-kata ini, ayat 13. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusuri pantai Kreta. Betapa rapuhnya. Saya ulang lagi kata-kata yang kita garis bawahi tadi, yang menjadi deskripsi kepemimpinan manusia di luar Kristus. Tidak mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan maupun suara gembala dan khususnya firman Allah. Tidak ada kata-kata yang saya garis bawahi tadi adalah tidak baik untuk tinggal di situ. Tidak baik menurut siapa? Menurut mereka, karena mereka punya keputusan dipengaruhi dengan angin yang mereka rasakan pada tubuh mereka dan rambut mereka bertiup ke arah mana. Sebenarnya mau sekolah di Harvard kayak mau sekolah di mana, tetap gak ada bedanya dengan orang yang gak sekolah. Kita gak akan tahu besok dolar naik atau turun. Gak pernah tahu. Kalau gini berarti semua orang Mount Sharon jangan sekolah aja. Lu jangan begitu loh, yang sekolah aja gak tahu, apalagi gak sekolah. Malah gigi jari gak tahu apa-apa. Sekolah Harvard sana. Sekolah yang bagus-bagus kalau bisa. Beasiswa kalau perlu. Sekolah. Tapi jangan pernah kita mengira bahwa kepandaian kita bisa membawa kita jauh. Kepandaian kita akan membawa kita supel dalam hidup ini. Tapi membawa kita sejauh apa? Hanya Kristus yang bisa. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya nggak ajari anak-anak Anda untuk drop out saja, berdoa tiap hari di rumah. Orang kayak gitu biasanya nggak bertanggung jawab dengan hidupnya. Tapi orang yang sekolah, yang selesaikan studinya, akhirnya mungkin tidak bisa ingat semua pelajaran yang dia pelajari tadi. Tapi itu telah membentuk karakternya selama 4 tahun di university. Kalau Anda dapat pembentukan di university asal-asalan atau university yang top-topan. Karena di situ pembentukannya lebih hebat. Anda nggak bisa asal-asalan. Kalau di sini gampang-gampangan. Di sana saya tidak cari mata pelajarannya. Saya cari pengalaman anak muda di dalamnya. Saya selalu ajari orang-orang muda-mudi. Pendidikan itu penting sekali. Namun ingatlah, jangan kira pendidikan itu akan membawa kita jauh dalam hidup ini. Dapat pekerjaan aja, nggak tentu. Tapi pakai setiap waktu yang ada di dalam Tuhan. Itulah pesan kami kepada anak-anak AOG.
Bahkan jangan cuma kita dengan mata pelajaran, belajar juga pintar dengan orang. Memenangkan orang juga salah satu PR yang harus mereka kerjakan agar mereka bisa jadi dalam hidup ini seimbang sekali. Saya kembali lagi saya ceritakan pada Anda bahwa yang namanya kepemimpinan manusia itu terbatas sekali. Tidak baik untuk tinggal di situ. Lalu dikatakan lebih setuju. Saya garis bawahi tadi. Lebih mencoba mencapai. Pada waktu itu, pengalaman kita itu terbatas pada waktu ini saja. Angin sepoi-sepoi. Lalu mereka menyangka cuman tebak-tebakan doang. Dari sini kita pelajari bahwa kepemimpinan ilahi itu penting sekali. Penting sekali. Alasan berdoa sederhana. Selama Anda dan saya tidak tahu apa yang terjadi 5 menit kemudian, belajarlah berdoa sekalipun gak bisa. Alasan berdoa itu gampang. As long as we do not wish, selama kita masih tidak bisa tahu masa depan kita, masih ada ruang untuk bergantung dengan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ini kepemimpinan Kristus bisa dijalankan bukan cuma setiap orang cari hamba Tuhan, lalu habis itu minta dinubuatkan. Aduh, nubuatan gampang. Sana sini ada banyak orang gak keberatan kok memberi nubuatan kepada Anda. Apalagi kalau dapat sesuatu setelah itu. Saya ajarkan kepemimpinan Kristus tidak harus terjadi dengan seseorang datang khusus menubuatkan bisnis Anda. Kalau bisa Anda dapatkan servis seperti itu, Tuhan tuntun dengan natural, puji Tuhan. Kalau tidak, Anda juga bisa dapatkan ketika kita sama-sama dalam urapan seperti ini, dalam gereja. Menerima firman, catat baik-baik. Mungkin ada rema yang Anda tangkap untuk usaha Anda besok hari Senin ketika Anda kembali ke sana. Atau untuk keluarga Anda. Anda bisa tangkap sesuatu. Yang pasti Tuhan berbicara bukan cuma dengan satu cara. Dia selalu bicara dengan gadah atau tongkatnya. Tapi selalu lewat firman-Nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Carilah ini dulu. Dan berlututlah di hadapan Tuhan. Ada waktu di mana Anda cari wajah Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Mungkin pergi ke bukit doa, berdoa di sana 1 malam saja ya Tuhan. Setiap awal tahun. Cari kehendak Tuhan. Selama manusia tidak tahu masa depan, belajarlah untuk berdoa dan sujud di hadapan Tuhan. Sukses kita tidak akan datang dari kepandaian kita. Banyak orang pintar yang membuat segala sesuatu runtuh. Tapi hanya orang yang dengar-dengaran seperti Paulus yang menghindarkan kapal dari celaka. Meskipun Paulus prediksinya tidak sempurna loh ya. Kalau Anda, saya ajak tarik kembali lihat di ayat 10. Ada satu prediksinya yang luput. Nubuatan pun adalah, kalaupun itu tulen, tetap harus diuji. Kenapa? Karena orang yang menubuatkan sekalipun peka dan dekat dengan roh Allah, tetap melihat seperti kaca yang samar-samar saja. Kita lihat ayat 10 lagi. Saudara-saudara, aku lihat ini Paulus bilang. Bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Dengan kata lain, akan terjadi destruction, kehancuran. Dan itu memang terjadi nantinya. Nakoda semuanya tertawa dan berkata, gak apa-apa kok, ini anginnya bagus kok. Mungkin nakodanya bilang sama perwiranya, ini orang mengada-ngada ini. Kita semua jurumudi dan nakoda sudah pengalaman berpuluh-puluh tahun tahu bahwa ini adalah tempat, waktu yang paling tepat untuk kita berlayar. Cuaca sangat-sangat bersahabat. Tapi Paulus berkata akan terjadi mendatangkan kesukaran, kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal. Lihat ya, ini terjadi. Saya beri bocoran. Yang dilihat Paulus terjadi, hati-hati, diterjang, nabrak. Diterjang akan bangkrut. Hati-hati, diterjang akan terjadi kebocoran finansial luar biasa. Terjang akan terlibat hutang. Dia sudah beritahu. Betul sekali, kapal dan muatannya karam. Tapi yang kedua tidak terjadi. Yang di sini Paulus bukan salah lah menurut saya, tidak presisinya 100%. Dia berkata, tapi juga bagi nyawa kita. Dalam bahasa Indonesianya kelihatannya nggak apa-apa, tapi kalau Anda baca dalam bahasa Inggrisnya saja, dikatakan lives, not only things will be destroyed, but lives also will be destroyed. Nggak cuma barang, karam, kapal, muatan, tapi juga beberapa orang akan mati. Ini nggak terjadi. Ini nggak terjadi. Karena akhirnya Tuhan selamatkan seluruh awak kapal itu karena ada Paulus di dalamnya. Ini nggak terjadi. Jadi saya mau beritahu kepada Anda, nubuatan nggak boleh ditelan mentah-mentah. Seorang nabi yang betul-betul tulen pasti memberi diri diuji karena dia akan turut kepada roh nubuatan itu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang menulis ayat Alkitab mengatakan, bayangin, Roh Kudus sendiri minta diuji. Dia berkata, ujilah roh.
Bayangin, siapa yang nulis Alkitab? Manusia. Siapa yang ilhami? Roh Allah. Roh Allah beritahu kepada umatnya, ujilah roh. Tidak ada nabi yang ada di atas Roh Kudus. Jadi kalau Anda memberi nubuatan dari sisi setiap orang di sini yang mau menguatkan orang lain, ingat selalu ujungnya berkata, saya sarankan, saya rasa, tolong Anda uji, mari kita berdoa bersama-sama. Harus rendah hati. Tidak boleh berkata, demikian firman Allah. Sudah nggak bisa ditolak, nggak bisa diuji. Kalau sudah demikian firman Allah, udah ketok palu. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan dari sisi kita yang menerima nubuatan, kita harus hati-hati. Paulus di sini tidak sempurna penglihatannya. Gimana pun juga orang seperti Rasul Paulus tetap melihat dari kaca samar kata-katanya sendiri di Korintus. Kita sekarang hanya melihat samar-samar. Namun demikian dengarkan Paulus, karena sekalipun samar, dia penglihatannya jauh lebih jelas daripada para nakoda dan para jurumudi itu. Karena Paulus punya kedekatan dengan Tuhan. Dia bisa lihat sekalipun samar, dia bisa mengintip. Bahaya, ada bahaya, SOS, ada danger, ada bahaya, mengancam. Dengarkan dia. Sedangkan jurumudi nakoda berkata, nggak apa-apa. Keputusan mereka berdasarkan apa yang mereka rasa, menyangka, coba-coba, dan suara terbanyak. Bahaya kalau kita hidup dengan cara seperti ini. Saya sih lebih suka meletakkan hidup di atas dasar firman Tuhan yang pasti. Manusia opininya gonta-ganti soalnya. Amin Bapak Ibu. Supaya kita ngerti sekarang kepemimpinan Kristus seperti apa ya. Saya berkata seperti ini untuk membuka sebuah chapter baru agar Anda dalam bisnis urusan Anda sehari-hari, dalam keluarga, dalam mendidik anak, mengurus anak rumah tangga, supaya kita semua belajar melatih telinga rohani. Saya yakin setiap kita pasti bisa mendengar suara Roh Kudus. Caranya aja beda-beda. Latihlah dirimu untuk mendengar suara Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Kapal terkandas. Tapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Nah ya kan? Ini yang Paulus lihat. Harusnya Paulus di sini berkata, ya, sudah tak beritahu, nggak percaya. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis. Beting Sirtis itu kayak mungkin bongkahan es, gunung es yang menghancurkan Titanic, begitu kira-kira ya. Ini beting Sirtis itu dipenuhi dengan apa ya? Namanya itu apa? Lumpur yang, apa namanya itu? Lumpur yang menyedot orang ke dalam itu loh. Apa namanya? Rawa-rawa, nggak tahu ya. Pokoknya apa bahasa Inggrisnya ada kok, apa mud gitu loh. Something mud, pokoknya bukan lumpur lapindo yang pasti. Ini orang kalau sudah kena ke sana, matilah itu kapal bisa masuk dalam. Beting Sirtis ini mengerikan. Mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Nubuatan Paulus terjadi, visinya tergenapi. Dari tadi Paulus sudah lihat, luar biasa loh nih. Orang Rasul Paulus ini punya, dia mungkin waktu dipanggil Tuhan menelan mesin waktu kali. Dia bisa lihat ke depan apa yang akan terjadi. Itulah kepemimpinan Tuhan. Isn't that wonderful? Itulah sebabnya orang-orang yang melatih kepekaannya, melatih kerohaniannya, punya satu keuntungan. Selalu 1, 2, 3 langkah lebih maju daripada kompetitornya. Karena dia bisa lihat dulu. Gak selalu benar loh ya, kadang-kadang salah loh ya. Kalau salah jangan kecewa sama Tuhan, itu namanya belajar. Tapi yang pasti kalau orang mendekatkannya dengan sehat pada firman Tuhan, salahnya gak akan kaprah. Gak akan tiba-tiba dengar, ambillah istri orang itu. Karena dia tahu ada tertulis, jangan berzina, betul gak? Gak akan dia berkata, ambillah ini, lalu lukai orang itu, karena ada firman jangan membunuh. Tidak akan salah kaprah, paling salah mencoba. Salah mencoba, Tuhan punya ruang di dalam kerajaannya untuk kita berbuat salah di area itu, mencoba. Dan Tuhan berkata dalam ayatnya, 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit kembali. Dia punya ruang. Dia punya kartu bebas penjara untuk setiap kita di monopoli hidup ini. Jadi kalau kita kebetulan dadu kita kena ke penjara, coba-coba akhirnya berakhir di sana, Tuhan bisa keluarkan kita dari lubang beting Sirtis itu. Amin Bapak Ibu. Jangan khawatir. Tapi celakalah mereka yang gak pernah mencoba. Mereka cuma bergantung dengan kepemimpinan logika.
Mereka ikut dengan ilmuwan-ilmuwan, anak-anak muda yang paling gullible atau paling polos soal-soal begini. Baru lihat dunia langsung percaya semua ilmuwan yang mengatakan apa. Wah, tiba-tiba Da Vinci keluar, Da Vinci Code keluar, langsung goyah imannya Yesus cinta Magdalena. Magdalena. Apa itu? Macarena Magdalena. Itu ya, tolong ya disensor. Jangan. Ya, langsung percaya. Ya. Lalu tiba-tiba ada orang keluar di mana berkata bahwa yang namanya Yesus salah, itu harusnya Yesua. Ternyata ditemukan begini-begini. Semuanya jangan pakai nama Allah segalanya. Langsung percaya. Gullible sekali, polos sekali. Menurut saya dibodohi. Have a strong faith, will you? Stability, stable. Stabil. Paulus berkata, aku lihat. Orang yang percaya kepada kepemimpinan manusia akan diombang-ambingkan, kata Yakobus, ke kanan dan ke kiri, tidak terima apa-apa karena mendua hati melulu. Tapi puji Tuhan, orang yang punya iman pada firman Tuhan, orang yang cari wajah Tuhan, orang seperti itu tak tergoyahkan. Bumi dan langit bisa bergoncang, dia tetap berada di tempatnya. Ini luar biasa. Kita sampai mana ini sekarang? Gara-gara Macarena tadi saya lupa semuanya. Tuh, dan kali ingetin saya jangan menari. Saya dulu waktu sekolah SD dulu nari dapat 5. Ayat mana? Berapa? 18 ya? 19 ya. Dan ayat 19, dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Nah, di posisi inilah mereka semua putus asa. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk bisa selamat. Disinilah this calls for real leadership. Disinilah dibutuhkan kepemimpinan sejati. Orang punya pangkat perwira kalau dalamnya prajurit tidak berguna. Orang punya pengalaman nakoda dan jurumudi, tapi kalau di dalamnya tak punya hubungan koneksi dengan sorga, pada situasi di mana bulan bintang pun tidak kelihatan di angkasa, orang itu juga jadi tidak berguna. Disinilah seorang narapidana yang dipenjara bukan karena salahnya atau kriminalitasnya, tapi karena dia memberitakan Injil, tiba-tiba berubah. Yang napi jadi bos kapal itu. Bayangin gak? Dia ini di kapal itu dia bukan lautah. Ada waktunya di mana lautah. Kalau lautah itu di sini apa lautah? Gimana ngomongnya? Lautah yang sulung menjadi bungsu. Bungsu jadi sulung. Narapidana. Akan datang saatnya di mana janitor, cleaning service akhirnya jadi CEO perusahaan. CEO perusahaan akhirnya masuk penjara. Karena tidak becus menangani hidupnya sendiri. Saudara-saudara, dunia ini masih akan penuh dengan gonjang-ganjing. Kalau Tuhan akan menggoncangkan sekali lagi, kata Ibrani. Bukan cuma bumi, langit pun akan digoncangkan oleh Dia. Akan terjadi fenomena di hari-hari ke depan. Orang biasa bersinar terang hanya karena di gereja dia makan makanan kualitas. Berubah nasibnya. Dan orang yang sudah di atas direndahkan Tuhan sebawah-bawahnya. Anda akan melihat ini fenomena di tahun-tahun ke depan. Janganlah Anda kecil hati kalau posisi Anda sekarang belum seberapa. Sebab belum selesai urusan Tuhan dengan manusia. Saudara-saudara, di saat inilah it calls for leadership. Kepemimpinan ilahi selalu lahir di tengah masalah, Bapak Ibu. Kepemimpinan Kristus itu paling kelihatan ketika terjadi keputusasaan. Saya jelaskan sekarang di ayat yang kita baru baca di ayat 20, akhirnya putuslah segala pengharapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Ayat 21, dan karena mereka beberapa lamanya nggak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayat yang ke-21, saya berikan 4 poin sederhana, lalu poin kelima akan saya lanjutkan di kebaktian terakhir malam hari ini. Poin kelima saya mau jelaskan khusus satu ibadah. Tapi di 4 poin ini saya borong di kebaktian ketiga. Yang pertama, kepemimpinan Kristus. Beri judul aja kepemimpinan Kristus di tengah-tengah situasi A. Kepemimpinan Kristus dalam situasi sekuler. Oke? Yang pertama,
Inilah kepemimpinan Kristus, kepemimpinan melalui kita di dalam situasi yang sekuler. Kita harus bangkit, jadi inspirasi dan jadi pengaruh. Meskipun posisi kita tidak mendukung. Posisi kita tidak mendukung. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya diizinkan Tuhan berapa tahun silam ini mendidik anak-anak muda. Waktu saya mendidik anak-anak muda di gereja Mawar Sharon contohnya, banyak orang berkata bahwa saya sia-siakan waktu. Kalau harus didik, harusnya didik papa mamanya. Yang orang berkata banyak gereja lebih banyak investasi perhatian kepada orang-orang tua. Saya beritahu, saya investasi kepada anak-anak muda yang lebih muda dibentuk dulu. Itulah awal mula pelayanan saya. Saya didik mereka, saya didik mereka, saya didik mereka. Orang-orang berkata, yang Anda didik itu posisinya tidak kuat. Mereka kalah di rumah. Yang sana papa, yang sini anak. Saya bilang, biarin saja. Yang sana pegang kuasa, yang sini cuma terima kuasa. Biarin saja. Saya percaya firman Tuhan berkata, Tuhan suka memilih apa yang hina untuk mempermalukan mereka yang bijaksana, yang merasa bijaksana. Tuhan memilih yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Saudara tahu, selama berapa tahun ini saya menuai hasil yang begitu indah. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Bagaimana anak-anak muda-muda yang saya pegang ini satu persatu sekarang dari posisinya yang kalah Hawa, sekarang jadi pengaruh utama dari perusahaan papanya maupun di rumah itu. Sampai orang tuanya tidak sedikit yang sudah dibaptis di gereja Mawar Sharon. Saya beritahu satu hal. Puji Tuhan. Dan kalau sekarang saya bicara kepada Anda, di dalam grup Anda mungkin Anda bukanlah orang yang utama. Mungkin Anda di dalam grup Anda bukan pemegang saham terbesar. I wouldn't care. You could be a leader. Anda bisa jadi pemimpin. Mungkin di dalam posisi hierarki keluarga Anda baru orang ketiga di dalam pucuk pimpinan kekuasaan. I don't care, saya nggak peduli. Anda bisa jadi pemimpin. Kalau ada komitmen kerinduan untuk bangkit jadi pengaruh dan inspirasi, orang itu pasti dipilih Yesus. Kalau Anda tidak mau cuma ikut dengan alur, maka Tuhan akan buka jalan untuk komunikasi Anda didengar. Seperti Paulus, meskipun akhirnya waktu dia didengar sudah rada terlambat, tapi nggak ada kata terlambat, nggak ada kata telat di dalam diri orang-orang yang dipakai oleh Allah. Paulus berdiri dan berkata, kan sudah aku beritahu tadi jangan pergi. Dia bukan berkata ini untuk mensyukuri atau untuk memaki-maki. Dia berkata ini untuk mengambil kepemimpinan dari tangan yang tidak becus saat itu, yaitu koko-kokonya saat itu. Yang tidak becus saat itu adalah perwira Julius, nahkoda, jurumudi. Bukankah sudah kukandani? Bukankah begitu maksudnya Paulus? Luar biasa. Dia ambil dari tangan orang yang tidak bisa. Karena pada saat ini bukan karena Paulus haus kuasa. Karena dia tahu kalau dia tidak muncul, maka seluruh kapal ini akan karam. Hanya dia yang bisa pimpin dalam situasi seperti itu. Dia lakukan ini pun bukan demi diri sendiri. Dia lakukan demi perusahaan. Dia lakukan demi gereja. Dia lakukan demi pelayanan. Dia lakukan demi keluarganya. Jadi saya bicara kepada ibu rumah tangga. Kalau suami Anda setiap hari mabuk, narkoba, ambil pucuk kepemimpinan sementara. Bukan untuk memberontak. Bukan. Tapi jangan mengambilnya dengan mempermalukan papamu itu memang begini di depan anak-anaknya. Itu mengambil dengan cara kudeta. Ambil dengan cara, ayo nak kita berdoa. Papa tidak keruan sekarang. Sudah, kita harus cinta papa. Anda harus jadi coveringnya. Beritahu, papa begini ini sekarang papa nggak tahu apa yang papa lakukan. Anak-anaknya jangan sampai tumbuh tanpa figur ayah. Anda harus jadi figur yang menengahinya. Anda doakan, papa begini tidak sadar apa yang papa lakukan. Kita semua pasti punya masa seperti ini. Supaya ada roh mengampuni, berdoa untuk papa. Lalu supaya jangan seluruh keluarga dibawa di dalam tragedi ini. Sehingga anak-anak hancur, kutuk itu turun-temurun. Anda bisa menjadi ibu yang berdoa bersama dengan anak Anda. Kita berdoa supaya malapetaka ini lewat bagi keluarga kami. Dalam nama Yesus. Sekalipun kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Anda digebuki. Kalau Anda mesti harus cari perlindungan, bukan berkata demi kasih Anda mau digebukin. Jangan balas. Tapi kalau sampai Anda dapat perlindungan, Anda harus diungsikan. Karena kalau suami datang, pukul-pukul, karena dia pakai narkoba, jadi halusinasi tidak karuan, Anda harus diselamatkan, diamankan. Sekalipun diamankan dengan anak Anda. Anda jangan jelekkan suami Anda. Jadilah kepala keluarga buat anak Anda sementara. Doakan papa. Berikan roh pengertian kepada anak-anak. Doakan mereka. Tapi Anda sendiri mungkin menanggung beban berat. Diri sendiri juga susah mengampuni. Tapi demi anak Anda lakukan. Anda ambil alih kepemimpinan itu.
Ajari anak-anak Anda apa yang suami Anda belum bisa ajari, malah justru ancur-ancurkan teladannya. Ajari apa artinya menjadi orang yang berdiri dalam kebenaran di dalam situasi yang salah. Berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan, berharap kepadanya. Nanti Anda akan lihat ya, ternyata Tuhan bisa pakai Deborah, bukan cuma Barak. Memang Anda berkorban double-double sebagai mama maupun terutama sebagai istri. Tapi pengorbanan Anda akan dibayar dengan harga yang luar biasa oleh Tuhan. Akan dibayar dengan sesuatu kemuliaan yang dahsyat nanti. Ambil alih. Anak-anak juga sama. Sekarang ini kalau papa mama bertengkar melulu, Anda bisa lakukan sesuatu. Pernah nonton film Parent Trap enggak? Mama papanya diatur supaya bisa rujukan kembali. Anda bisa lakukan. Tapi aku kan anak muda. Siapa bilang Anda anak muda? Yeremia dikatakan jangan berkata kau masih muda. Bangkit, ambil kepemimpinan yang sudah hancur di rumahmu. Papa dan mama sudah tidak bisa lagi membesarkan. Mungkin keluarga sudah tidak bisa, sudah amburadul nak karuan. Anda yang pegang tangan papa dan mama, beranikan dirimu. Pegang dan kata, ayo kita berdoa. Sekalipun dikaploki ketika Anda mengatakannya. Saya bicara kepada orang-orang yang di nomor 2 kan di hidup ini. Saya juga anak nomor 2. Kita bisa memimpin. Kita bisa. Bangkit jadi pengaruh, bangkit jadi inspirasi. Aku tidak lihat posisiku. Saya harus yakin dulu apa yang benar, apa yang salah. I will have to go for what's right. And I'll fight for it. Kalau Anda tidak fight, Anda bersembunyi di balik goa Anda, itu berhala. Anda mengaku, kita berkata ini karena posisiku nggak pas, itu cuman alasan saja. Itu cuman alasan saja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tidak harus Lausan juga bisa. Tuhan nggak bisa, tentu harus pakai orang tua, anak pun jadi. Tuhan nggak harus pakai suami, istri bisa bangkit jadi papa sementara. You can be used by God. Anda bisa dipakai. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Ya, bangkit. Disinilah ayat ini secara profetik berkata ketika itu berdirilah Paulus di tengah-tengah. Ini orang luar biasa. Dia langsung take the center stage. Langsung ambil posisi di tengah, dia berdiri. Lalu dia berkata, aku kan sudah ngomong dari tadi jangan ke sana. Ini Paulus langsung mengambil pucuk kepemimpinan di dalam masa-masa krisis. Kita lihat sekarang ayat berikutnya, 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ya, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Bayangin 273 orang mendengarkan Paulus ceramah kayak begini. Kita nggak harus pintar berbicara untuk jadi pemimpin, by the way. Hanya karena Paulus seorang pengkhotbah, makanya dia bisa dengan banyak kata-kata. Tapi bayangkan situasinya lagi diombang-ambing seperti itu. Mereka nggak makan berhari-hari, lebih tepatnya 14 hari nggak makan. Coba bayangin. Paulus juga kelaparan. Tapi ketika dia nggak, bayangin gimana bisa makan dalam keadaan gitu, mabuk laut. Siapa yang kudu mau makan? Paulus berdiri dan kata, tenang. Perwira Julius juga melihat. Nakoda dan Jurumudi tiba-tiba melihat ke bawah terus. Gak berani lihat matanya Paulus. Paulus berdiri, tenang. Ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya yang pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus menamparkan kapal ini di salah satu pulau. Ayat 25. Poin kedua, menjalankan kepemimpinan Kristus di tempat sekuler dalam kehidupan Anda. Yang pertama, Anda harus mau bangkit jadi pengaruh, jadi inspirasi. Yang kedua, Anda harus mau beriman sebagai agen pengharapan. Anda harus menempatkan diri sebagai agen pengharapan. Ketika semua orang lagi putus asa, tempatkan dirimu sebagai the agent of hope in that situation. Tapi bagaimana saya sendiri bisa punya pengharapan kalau saya sendiri juga kehilangan pengharapan? Itulah sebabnya orang seperti ini bayar harga di depan. Dia masuk ke hadirat Tuhan. Tidak ada orang bisa dapat pengharapan keluar dari maksud baiknya. Seorang pemazmur berkata seperti ini. Berkata seperti ini. Ketika aku mencoba mengerti situasi ini, aku nggak mengerti. Kalau aku berkata aku mengerti, aku pura-pura mengerti dalam bahasa sehari-harinya begitu. Sampai aku masuk ke hadirat Tuhan. Bukan pemazmur, di kitab Perjanjian Lama dikatakan seperti itu. Sampai aku masuk ke hadirat Tuhan, baru aku mengerti. Lalu aku keluar dari hadirat Tuhan, baru bisa jadi berkat buat orang lain. Dengan kata lain, ketika semua orang cuma panik,
Anda sebagai orang yang punya roh Allah, dalam segala situasi, masuklah hadirat Tuhan dengan problem itu. Apa yang Anda lihat di hadirat Tuhan, ketika Anda sendirian dengan Dia, beritahukan kepada mereka. Anda tidak perlu pakai nama Tuhan, tapi mungkin sikap Anda akan berbeda. Ada sebuah cerita bagaimana seorang menjadi agen pengharapan. Di Sri Lanka, terjadi perang yang hebat. Semua orang hengkang, bunuh-bunuhan di jalanan. Ada rumah seorang misionaris. Di tengah-tengah kerusuhan, ditata dengan baik rumahnya. Entah gimana rumah itu tidak diizinkan oleh Tuhan terbakar. Yang namanya gardennya, tamannya itu ditata dengan sangat baik. Sehingga tentara-tentara India yang ada di sekeliling tempat itu sangat terharu melihat itu. Tentara menyerukan, komandannya berkata, lihat rumah itu. Di tengah kerusuhan, setiap pagi mesti ada seorang lady yang membenahi kebun dan rumahnya. Seolah-olah tidak terjadi semua ini apa-apa. Mereka tertemplak. Akhirnya mereka juga memperbaiki, diperintahkan untuk membersihkan jalan itu. Dan pelan-pelan ada jalan keluar dengan konflik itu. Ini adalah report dari seorang Sri Lankan missionary yang saya baca belum lama yang lalu. Saya beritahu kepada Anda satu hal. Ketika kita dalam keadaan yang rusuh semuanya, kita nggak usah bicara dengan demi Tuhan, yang gitu murah. Tunjukkan lewat tindakan dan perkataan bahwa Anda berpengharapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda lihat sebentar aja di sini, di depan sini. Yeremia 32 ayat 6-17 saya bacakan. Apa yang dilakukan Yeremia ketika Yerusalem berantakan. Yeremia 32 ayat 6-17. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepada aku bunyinya. Next. Sesungguhnya Hanamel, anak Salum, pamanmu akan datang kepadamu dengan usul. Belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang punya hak tebus untuk membelinya. Ayat 8. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamel, anak pamanku. Sini aja deh. Sudah before 40 soalnya. Anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu. Sebab engkau yang punya hak milik dan hak tebus, belilah itu. Maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Next. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanamel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Langsung aja di next kalau saya sudah selesai baca ya. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan raja. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, ini notarisan, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Mahsyah di depan Hanamel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Jadi notarisan itu sudah ada dari dulu. Di depan mereka aku memerintahkan kepadaku, Baruk, kata, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka itu, taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah atau di safe deposit box, ya, supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Negeri ini lagi hancur-hancuran by the way. Sesudah itu kuberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria. Berdoalah aku kepada Tuhan, kataku, Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Perhatikan sebentar, Yeremia melakukan sesuatu yang dahsyat di zamannya. Ketika semua orang jual rumahnya, semua orang lari mengungsi. Seperti tahun 98 di Indonesia, handphone dijual murah-murah, mobil dijual murah-murah, penghuninya lari semua. Mungkin beli mobil bisa 10.000 rupiah saat itu. Ya mungkin terlalu berlebihan lah, tapi pokoknya begitu maksud saya. Saya dengar bagaimana satu kantong handphone waktu itu seperti ini dijual cuma berapa? Karena pelari semuanya lari. Tahun 98 kerusuhan sekali. Pada saat itu Yeremia masuk, disuruh Tuhan, tunjukkan, kamu tidak usah bicara banyak, kamu nabi kan, tunjukkan tindakan. Tata hidupmu, beli rumah, mulai bangun rumah itu. Pada saat seperti itu beli rumah itu gila. Disuruh beli tanah, beli rumah, tinggali, tata, pergi ke pasar setiap hari, beli, masak, makan, tidur, kerja di sana, berkeluarga. Semua orang lihat kan lama-lama yang di pinggir-pinggirnya. Kenapa dia begitu ya? Satu-satu mulai memperhatikan, mulai tanya, kenapa kamu begitu? Aku percaya negeri kita akan pulih. Tindakannya itu adalah kesaksian.
Orang hamil aja bertindak seolah-olah apa yang namanya anak itu adalah beban. Makanya saya saran, Jumat mau sharing kalau lagi hamil, justru harus berdandan. Jangan modelnya seperti sudah the end of the world. Saya ngomong gampang, saya nggak pernah hamil ya kan. Tapi mari kita jadi saksi dengan cara yang sederhana. Nggak perlu dandan berlebihan. Sekalipun Anda bisa tunjukkan lewat apa yang Anda benahi, apa yang Anda percayai akan nampak sekali. Papa ini sudah biasa bagi aku. Pulang ke rumah kita sudah tidak, sebagai istri atau suami juga sama, sudah nggak gosok gigi. Istilahnya begitu. Itu bicara apa tentang pernikahan kita? Pernikahan kita itu sudah dianggap biasa. Bapak ibu saudara, saya mau beritahu, Yeremia menunjukkan lewat tindakan nyata. Dia menempatkan diri sebagai kesaksian pengharapan. Tunjukkan, sekalipun Anda tidak setuju dengan suatu keputusan, Anda bisa tunjukkan lewat kesungguhan. Saya yakin kalau Paulus itu seperti itu. Pada saat semua orang lagi kalap gak makan, dia makan. Dia berkata, ayo makan. Semua orang tanya, kamu ngapain makan besok mati? Siapa bilang aku mati? Ngapain kita begini besok perusahaan kita bangkrut? Siapa bilang akan bangkrut? Dibutuhkan suara seperti itu ketika lagi putus asa. Tuhan nunggu orang-orang seperti itu dibangkitkan dari antara kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Justru harus berbenah diri seperti misionaris di Sri Lanka. Sekalipun kelihatannya hancur-hancuran, dari tindakan orang itu dan keluarga itu gak perlu berkhotbah. Orang-orang tahu bahwa mereka beriman akan terjadi pemulihan. Anda lakukan yang sama. Kita lihat sekarang ayat berikutnya. Anda diberkati Tuhan, saya sudah mau selesai. Mungkin tak bisa habis, saya lanjutkan kebaktian berikutnya. Ayat berapa sekarang? Berapa? 25 sudah dibaca Bu. 26. Ibu ini memang mau double porsi. Puji Tuhan ya. 25 sudah dibaca ya Bu, 26 sekarang. Terima kasih mengingatkan saya. 27 sekarang malam. Malam yang ke-14 sudah tiba. Dan kami masih tetap terombang ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga. Dan ternyata air di situ 28 dalamnya. 20 depah dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depah. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Anak-anak kapal yang mau lari. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajuritnya, tunggu dulu, saya doa dulu ya, tanya sama Tuhan. Jawabannya apa? Boleh enggak mereka meninggalkan kapal? Enggak tuh, kepemimpinan membutuhkan swift answer. Jangan jadi pemimpin kalau Anda tidak bisa membuat keputusan. Mau doa di rumah, sekali Anda di tempat kerja, make decisions. Be a followable leader. Jadi pemimpin yang mudah diikuti. Bahasa kerennya untuk lari dari membuat keputusan adalah, saya doakan dulu. Kemungkinan besar tidak didoakan soalnya. You wanna pray? Pray at home, my friend. When you are in your company, sudah di dalam perusahaan, atau di gereja, di tempat dimanapun Anda ditempatkan, make decisions if you are leader. Buat keputusan. Paulus tidak berkata, tunggu dulu ya, gua doa dulu. Enggak, dia langsung berkata, jika mereka tidak tinggal di kapal ini, kamu gak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Karena hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Yang ketiga, yang pertama tadi adalah mau bangkit untuk menjadi inspirasi dan pengaruh. Yang kedua, menempatkan diri sebagai agen pengharapan. Yang ketiga, sebagai suara pengharapan maksudnya ya. Yang ketiga adalah belajarlah mengambil keputusan dan bertindak dengan akal budi yang sehat, bukan hanya dengan ilham Roh Kudus. Mau tahu nggak ini kenapa kok Paulus membuat keputusan yang sangat sehat secara akal budi? Gini loh, anak-anak kapal itu mau lari. Paulus bilang, kalau mereka lari kita hanyut. Itu suara seolah-olah sekuler sekali, tidak beriman. Apakah Tuhan tidak bisa untuk membuat kapal itu tetap terapung-apung? Tapi Paulus tahu yang lari itu semuanya adalah jagoan kapal semua. Jadi Paulus berpikir secara akal budi naluri sehat, gak perlu tanya Roh Kudus lagi. Kalau yang lari tahu gimana caranya kerek
kok kerek bendera, apa namanya tuh? Ya, ini yang mau lari semuanya skill people, orang-orang skill semua. Gak mungkin mereka bisa selamat kalau semuanya ini turun lari. Paulus membuat keputusan yang sangat masuk akal. Jangan kehilangan semua staf ini sehari, mati company kita. Bukan Paulus gak percaya loh ya, he was just being a CEO, a good one. Di mana dia di hari itu, saat di poin ketiga ini, dia tidak menjadi rasul, dia jadi CEO. Jangan sampai berdarah-darah bocor. Keluar semuanya ini terus akan merugikan company kita. Stop bleedingnya. Bleeding ininya apa namanya? Staff yang ada. Dia berkata sama perwira, potong tali sekocinya. Tidak seorang pun boleh turun. Saya nggak tahu gimana setir. Bayangin kalau di atas pesawat ada 2 pilot, semuanya mati. Kan siapa yang nyetir pesawat? Ini juga sama. Sekalipun kita beriman, Tuhan bisa topang dengan malaikat sampai mendarat. Tapi kalau di dalam kemampuan kita untuk menahan, harusnya kita tahan semua pilot itu jangan sampai keluar dengan apa namanya itu, terjun payung tersebut. Kita harus tahan. Kita harus lakukan apa yang bisa untuk menahan, jangan sampai semua pilot meninggalkan pesawat. Betul maksud saya, ngerti maksud saya Bapak Ibu Saudara? Paulus juga membuat satu keputusan yang sangat masuk akal. Mereka semua disuruh makan. Inilah common sense. Karena orang yang lapar, hungry people are not efficient people. Orang yang lapar tidak akan berguna dan bermanfaat. Paulus dalam bahasa Surabaya ngesuek mereka untuk makan. Ayo makan, udah 14 hari nggak makan apa-apa, makan sekarang. Sebab nanti ketika semua orang berenang, harus saling tolong menolong dan bantu-bantuan. Dibutuhkan orang yang paling tidak punya sedikit tenaga untuk mendayung dengan tangan, dengan balok kayu dan papan sampai ke daratan, saling menggendong teman. Dia pikirkan ke depan, iman si iman, but it needs wisdom. Aku tahu kita semua akan selamat, but tidak boleh tetap. Aku tahu semua orang akan selamat. Jangan sampai Tuhan bilang semua selamat awak kapal ini, tapi ada 1-2 mati karena kelaparan. Dia berkata makan dulu. Dan saya bisa melihat orang ini bukan karena tanya ilham roh. Dia karena Roh Kudus memberi dia hikmat seperti Salomo. Dia bisa lihat kanan kiri apa yang harus diperbaiki tanpa berdoa. Jangan punya alasan, berdoa dulu, cari kehendak Allah. Kalau Anda ditaruh di posisi kepemimpinan, make your decision. Decision you don't make is a decision also. Sebuah keputusan untuk merusak segala sesuatu. Yang keempat dan kelima, saya sudah selesai dengan ini ayat 35 dan 38. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu ada 276 jiwa. Ayat 44, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Benar kan? Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Perhatikan ayat 35 dan 36. Paulus ketika makan dia mengucap syukur, berdoa di hadapan makanan itu kepada Tuhan. Jumlah seluruhnya 276 jiwa. Yang terakhir, ya yang keempat, pertama bangkit menjadi pengaruh inspirasi. Kedua menempatkan diri sebagai agen pengharapan. Ketiga bertindak dengan akal budi yang sehat, bukan meluluh ilham roh, tapi bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk apapun yang Anda kerjakan. Yang keempat, bersaksi dengan jelas dan pas. Inilah kepemimpinan Kristus di dunia sekuler. Di dunia sekuler, Anda tidak bisa naik ke kursi dan meja berkhotbah. Itu baik kalau Anda ajak teman-teman sekuler Anda ke gereja, mereka bisa dengar firman Allah. Di dunia sekuler Anda tidak bisa dengan cara begitu. Ya, lalu kumpulkan semua stafnya, nanti dikira apa? Anda bersaksi gimana caranya loh di dunia sekuler? Kalau Anda injilin satu orang dengan terlalu vulgar terus terang, nanti yang lainnya resah semuanya, dikiranya di sini ada Sarah. Betul kan? Cara terbaik belajar dari Michael Chang. Michael Chang yang mendahulu Anda yang tahu yang ikuti tenis, kejuaraan tenis. Michael Chang adalah seorang petenis muda yang tentunya berkebangsaan Amerika namun darah Asia. Dia menang, mengejutkan di dalam semua turnamen itu. Dia adalah underdog, orang yang dianggap tidak dimasukkan hitungan, tapi dia bisa menang. Dan ketika dia menang itu semua orang terkagum-kagum. Michael Chang tidak berkhotbah 45 menit. Karena di posisinya dia di dalam turnamen, ketika diinterview sama televisi, kalau dia terlalu lama di switch sama orang TV-nya, kecuali orang cari yang namanya saluran khotbah, baru mereka mau dengar lama-lama. Kalau ini kan enggak. Kalau di Before 30 di Global TV orang malah berkata, tambahin lagi jangan setengah jam. Tapi kalau Michael Chang bicara setengah jam,
Semua orang akan lari dari televisinya. Jadi dia berbicara yang luar biasa ketika di interview. Dia ditanyain, Michael, apakah Anda yakin akan menang di dalam turnamen berikutnya ini? Katakan turnamen apa? Dia berkata, oh, I wish to win if God is willing. Luar biasa loh. Dia cuma keluar kata-kata. Jadi kesaksiannya nggak usah berlebihan. Paulus nggak agresif tuh di kapal ini. Dia nggak langsung berdiri dan berkata, bertobatlah. Ambil apa namanya? Rantai. Lepaskan. Mereka udah trauma. Mereka ini udah trauma sama yang get-get gitu. Karena ini lagi diombang-ambing 14 hari aja, makan aja nggak nafsu. Paulus dengan graceful. Di dunia sekuler Anda juga harus bersaksinya graceful. Dia cuma ambil makan, ayo makan ya. Sebelum makan dia menengadah ke langit berdoa. Kita bisa lakukan kesaksian di mana-mana loh ketika makan sama keluarga. Jangan lewati doa sendiri-sendiri menurut kecepatan masing-masing. Menurut kepercayaan masing-masing. Saya kalau doa sama istri saya bergandeng tangan meskipun di restoran. Tuhan Yesus terima kasih makanan, waiternya harus tunggu. Itu kesaksian. Kesaksian. Itu namanya kesaksian yang jelas dan pas. Kalau saya di restoran langsung berdiri di atas meja, saya bengok-bengok bicara tentang itu, pasti saya diusir dari restoran itu. Betul kan? Ada posisinya, ada porsinya. Ada posisinya. Anda di dalam dunia sekuler, Anda bisa bersaksi dengan pas dan jelas, tidak agresif. Paulus ini gak agresif, sikat-sikat. Dia cuma dengan memecah roti, dia berdoa. Ketika berdoa, semua orang dengar doanya. Dan dia tahu, dia memberi kredit kepada Tuhan atas semua keselamatan yang akan terjadi nanti. Mereka akan ingat. Sehingga nantinya, saya lompat sedikit di Pulau Malta ketika mereka terdampar. Banyak di antara mereka saya yakin jadi anak-anak Tuhan. Waktu mereka sampai di Roma maksudnya. Mereka banyak yang jadi anak-anak Tuhan. Saudara-saudara saya beritahu, Michael Cheng juga begitu. Michael Cheng itu dulu dikeluhkan apa? Kalau tanda tangan agak lama, lebih lama daripada celebrity sport yang lain. Mau tahu kenapa enggak? Setiap kali dia tanda tangan, Michael Cheng, dia kasih tulisan, God bless you. Di posisinya dia itu cukup. God bless you. Vanessa Wu juga lakukan yang sama. Pada waktu dia lompat indah itu di China, itu sangat-sangat, itu program sangat ditonton oleh orang China. Dia juara kesekian. Waktu dia dapat, dia berkata sama Tuhan, Tuhan Yesus, thank you Jesus. Asal Anda punya hidup yang membackup kesaksian Anda, itu jadi kuat loh. Daripada orang yang cuma Jesus, tapi ujungnya gak keruan. Tapi kalau hidup Anda keruan sekalian, jangan taruh lampu di bawah gantang. Anda bisa lakukan dengan cara yang sederhana, doa sebelum makan. Dan kalau di dalam perusahaan Anda berguna, orang lihat Anda jadi pengharapan. Dan suara Anda digenapi, terjadi. Anda jadi orang yang membuat keputusan yang benar. Anda gak usah banyak bicara, itu semua udah khotbah. Anda cuma terakhir aja gongnya. Tuhan Yesus terima kasih untuk makanan minuman ini. Orang tahu, oh Yesus ternyata. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu semua tadi sudah khotbah. Anda buat keputusan yang terbaik, menyelamatkan perusahaan, menyelamatkan pekerjaan. Anda mengambil sebuah langkah yang ternyata diberkati, menjadi turn around. Terakhirnya Anda cuma sebelum makan Anda berdoa terima kasih. Kenapa orang itu selalu menunduk sebelum dia makan siang? Orang mengerti kesaksian Anda itu pas dan tepat. Oh karena Yesus ternyata. Begitulah caranya orang Kristen harus bersaksi di dunia sekuler. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Nah, Anda lega gak ya sekarang kalau saya ajarkan bersaksi begitu sambil berdiri? Selama ini kan Anda kira bersaksi itu harus trip to hell semua? Atau FKA? Anda harus jalannya dengan cara tertentu. Kibaskan ujung jubahmu. Orang rebah semua kanan kiri. Maunya sih begitu, tapi kan gak nyatanya begitu terus kan? Ternyata di dalam perkara sederhana Anda juga bisa bersaksi untuk Yesus Tuhan. Jadilah pemimpin-pemimpin Kristus. Seperti Kristus di dunia sekuler Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan bersembunyi di balik goa lagi. Saya merasakan dalam spirit saya ada orang-orang yang pulang nanti harus mengerjakan homework besar di dalam tempat kerjanya. Ada beberapa keputusan-keputusan yang Anda telah tunda dan tangguhkan out of fear. Karena takut. Out of fear. You should not fear. You are sons and daughters of God. Anak-anak Tuhan. Sudah waktunya Anda keluar dari gua Anda. Belanda sudah jauh, sudah waktunya Anda keluar dan menikmati kemerdekaan Anda. Yesus sudah membelinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa di sini yang selalu shy away atau yang malu kalau mau bersaksi di kampusnya, sekolahnya, di antara keluarganya. Jangan malu, jangan takut. Jangan takut doa di depan umum asal bukan untuk cari perhatian seperti orang Farisi di pinggir jalan.
Doa makan seperti itu. Jangan takut untuk memberitahu pada seseorang ketika Anda memberikan uang di jalanan. Anak kecil contohnya yang kena hujan-hujan gitu, kasih, Tuhan Yesus mengasihimu. Gak apa-apa. Simple. Gak harus namanya penginjilan selalu nuai sekarang. Selalu orang disembuhkan, bisa jadi begitu. Tapi bagaimana bisa begitu kalau gak ada begini dulu? Belajar untuk nabur kebenaran. Bersaksi dengan cara yang graceful sekali. Dengan cara yang indah. Setiap orang ada porsinya sendiri-sendiri. Amin Bapak Ibu. Kalau saya diizinkan di sebuah kampus bicara tentang trip to well, saya cuma ngomong God bless you, itu namanya korupsi waktu. Tapi kalau Anda di posisi seperti Anda, Tuhan tidak menuntut Anda seperti saya. Kita semua punya bagiannya untuk bersinar bagi Tuhan. Buat hidupmu suatu rangkaian khotbah. Surat terbuka, manusia bisa melihatnya dan belajar apa artinya punya Tuhan dalam hidup ini. Saya berdoa Tuhan Yesus serahkan jemaat ini dalam kehidupannya sehari-hari di tempat kerja mereka. Jadikan mereka garam dan terang ya Bapa. Di posisi mereka ya Tuhan, hamba minta kehidupan mereka seperti khotbah yang berjalan. Di dalam nama Yesus Kristus hamba mohon ya Tuhan, Kau urapi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Pakai setiap kami di hari-hari esok ya Tuhan Yesus, menjadi berkat buat Surabaya dan sekitarnya, dan semua orang yang berhubungan dengan kami diberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, beri kerinduan menjadi jemaat yang misionaris, jemaat yang berdandan diri secara rohani, agar supaya dimanapun kami ditempatkan, di situ kami bisa bersinar terang bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Nyanyi satu lagu kita materaikan. Ku sembah Kau ya Allah. Jadilah jemaat yang teladan di mata Tuhan. Jadilah berkat di tempat di mana Anda ditempatkan. Jadilah kasih di dalam rumah tangga Anda. Berdiri memberitakan Injil dengan cara yang berbeda, dengan cara yang indah lewat kesaksian hidup. Pulanglah membawa berkat, pulanglah membawa amanat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mulai hari ini Tuhan menyertai dan membuka tingkap langit di atasmu. Mulai hari ini pergilah dengan berani. Kemanapun Tuhan utus, di situ ada orang-orang yang memandangimu, dan di sana akan ada orang-orang yang menerima dampak melihat dan mendengarkanmu. Pergilah dalam bentuk dalam berkat-berkat Tuhan dan sukses-sukses yang dari Tuhan. Yang dari Tuhan tanpa susah payah mengikutinya akan mengikuti pekerjaan Anda. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Damai sejahtera bagi Anda seisi rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima berkat katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati.